Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman ini bisa saja kita sebut sebagai trending era, di mana orang-orang sangat peduli dan sangat senang untuk mengikuti gaya fashion atau kehidupan yang sedang tren. Apa yang sedang trending itu akan digeluti, diminati oleh banyak orang. Sehingga tidak jarang orang semakin sulit menemukan yang setia kepada satu barang, kepada satu hal tertentu. Karena ketika trennya berubah, dia akan mengubah yang menjadi hobi atau yang diikutinya. Pengalaman ini bisa saja berdampak dalam hal kepercayaan. Mengikuti kepercayaan tertentu yang mana lagi tren itu yang diikuti. Pengalaman yang sama yang pernah terjadi di tengah-tengah umat Tuhan di bangsa Israel. Ketika mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, ada banyak dari mereka yang akhirnya ngikutin tren pada zaman itu. Mereka meninggalkan Allah lalu beribadah kepada para Baal di sekeliling di mana mereka tinggal. Mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka itu telah mendatangkan murka Tuhan. Dan oleh sebab itulah Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan membiarkan bangsa Filistin dan Bani Amon untuk menyerang umat itu dan menghancurkan suku-suku Israel. Dan untunglah mereka cepat sadar bahwa semua malapetaka kesusahan itu tidak terlepas dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya katanya di dalam ayat 10 ini, lalu mereka berseru kepada Tuhan, mengaku bahwa mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran yang cepat seperti ini perlu kita tiru, supaya kita tidak semakin jauh terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa kita kepada kesulitan dan kesakitan. Kita hendaknya menyadari segala perilaku, segala sikap kita tentang bagaimana kesetiaan kita kepada Allah. Kiranya jikalau kita tahu bahwa kita sudah semakin jauh darinya atau berpaling dari kehendaknya, mari datang dan berseru, memohon ampun, dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya. Supaya Tuhan kiranya mampu atau dapat menolong kita, melepaskan kita dari segala kesulitan tersebut. Jangan merasa malu untuk datang kepadanya, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Setialah kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Dan orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupannya, merekalah yang akan memperoleh kemenangan atau mahkota kehidupan. Kalau kita setia dan tidak setia, sebenarnya tidak mengubah sikap Tuhan. Karena sesungguhnya Allah itu setia untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Maka merespon kesetiaan Tuhan, mari hiduplah setia hanya kepadanya.
Jangan berpaling kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain yang ada di dunia ini. Tapi bergantunglah sepenuhnya hanya kepadanya. Taatlah hanya kepada Dia. Dan senantiasa berserah hanya kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami jikalau kami sering melupakan Engkau dan meninggalkan-Mu. Kami berpaling kepada Allah-Allah lain di dunia ini, kepada kekuatan kami, kepada harta duniawi, kepada jabatan, dan lain sebagainya yang sementara ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau setia mengikut Engkau, takut hanya kepadamu, dan bergantung hanya kepadamu saja. Di dalam Yesus Kristus tolonglah kami ya Tuhan. Amin.